Ketika sang suami berjingkrak-jingkrak dengan dentuman musik rock, maka Iriana memilih pulang ke kampung halamannya di Solo. Kepulangannya ini lantaran rasa rindu dengan para sahabat di kota Serabi tersebut. Hari-harinya pun diwarnai gelak tawa bersama para sahabat dengan mengadakan pengajian di kediamannya. Jadi tadi kita silakan di sini. Kita bisa kayak langsung kita beginikan saja. Kita bisa bermain. Seneng banget ini, apalagi ibu-ibu ini yang ini loh Bu Sokeh ini kalau ngajari ngaji itu disiplin. Kalau salah ya salah, harus tetap kekeh, nggak mandang saya sebagai apa, ibu sebagai apa, enggak. Pokoknya harus bener. Hari ini gimana, Bu? Senang banget ini, apalagi ada Pak Joko. Sayang nggak ada Pak Joko. Lebih senang ya. Masih saling komunikasi. Sekarang kan alat komunikasi kan canggih-canggih. Masih. Kalau pas pengajian di sini saya minta fotonya dikirim. Masih. Ini sama Mbak Wati ini saya sering, Mbak tolong ibu-ibu dikoordinir bisa nggak pengajian di sini gitu. Masih. Mungkin saya nggak ada pesen ya, emang saya ini masih Bu, muda tapi diibukan, tapi masih ada yang lebih tua. Tapi alhamdulillah saya bersyukur yang ibu-ibu yang sepuh masih kerso datang di rumah saya. Pagi ya, bangun, SMS jam 2 pagi. Ayo bangun. Saya SMP sekretaris tapi sabir. Sabir apa sabar? Sabar, saking sabare, sabir. Soalnya nurut ibunya. Ini juga sekretaris ini. Yang kangen yang dimarahi Pak Joko mana tadi? Enggak, belum ada. Belum ada ajudannya Pak Joko. Kangen tapi nggak kangen Pak Joko, tapi kangen dimarahin. Di tengah kesedihan yang masih melilit hatinya, bukan berarti Pipik Dian Irawati, istri almarhum UJ, menutup pintu rumah serta hatinya bagi masyarakat yang masih memanfaatkan momen Lebaran untuk bersilaturahmi. Pada hari Minggu kemarin, Pipik menggelar acara halal bihalal yang dihadiri oleh para sahabatnya serta anggota pengajian dan majelis taklim yang dipimpin olehnya di kediamannya. Ajang silaturahmi ini menjadi tanda jika aktivitas rohani yang sempat vakum sepanjang bulan Ramadan kemarin akan kembali aktif. Ini sih halal bihalal karena kan memang kemarin Ramadan, menjelang Ramadan menjelang Idul Fitri kemarin kan libur kan, pengajian sudah libur. Sebelumnya Ramadan ada pengajian, terus diliburkan pas mau Idul Fitri, terus ya udah kita mau buka kembali dengan ya halal bihalal ini. Ya tiap tahun biasanya setelah Idul Fitri kita ketemu sembari buka pengajian ini, mulai buka pengajian dengan halal bihalal. Ajang silaturahmi yang baru diadakan 3 minggu pasca Lebaran ini tak sekedar pertemuan biasa. Bagi ayah angkat almarhum UJ, Abah Oong, momen halal bihalal ini adalah bentuk dari apresiasi sahabat almarhum UJ pada keluarga almarhum Ustadz Gaul ini. Abah Oong merasa jika sosok mendiang UJ lebih hidup dalam tidur panjangnya. Ia masih teringat senyum serta keceriaan almarhum UJ pada acara halal bihalal tahun lalu. Ini merupakan apresiasi kecintaan beberapa sahabat-sahabat almarhum kepada almarhum, kecintaan sahabat-sahabat almarhum kepada istri dan anak-anak almarhum sebagai amanah yang ditinggalkan, hingga semua anak-anak saya, saudara-saudaranya almarhum UJ, memang ya sebaik-baiknya ikut menerima amanah. UJ itu lebih hidup di saat mati. Jarang ada orang lebih hidup di saat mati, karena matinya seseorang merupakan kematian dari seluruh apa yang ada. Ternyata UJ di saat ia mati
ternyata hidupnya seluruh apa yang menjadi amalia dia di saat ia hidup. Di saat ia masih ada, pada tahun kemarin dia melakukan acara halal bihalal bersama ratusan anak yatim, juga bersama beberapa para sahabat-sahabat Ustadz dan para selebritis hadir di sini pada tempat yang sama. Bertemunya Pipik dengan anggota pengajian serta majelis taklim nampaknya menjadi hiburan bagi hatinya yang gundah. Sejumlah sahabat Pipik yang tergabung dalam pengajian Fatimah Az-Zahra yang umumnya beranggotakan para selebritis seperti Annisa Trihapsari, Inneke Koesherawati juga menyempatkan diri untuk hadir. Silaturahmi kemarin juga diisi dengan tausiah dari para pendakwah yang juga sahabat almarhum UJ. Yang menarik adalah ketika Nia Paramita berusaha mengajak Pipik untuk naik ke atas panggung. Sayang, ajakan Nia itu ditolak tegas oleh Pipik yang enggan untuk menyumbangkan suara emasnya. Seperti yang kita tahu bahwa Nia dan Pipik pernah tergabung dalam grup vokal Muhasabah Cinta yang beranggotakan Pipik Dian Irawati, Nia Paramita, dan Puput Melati. Namun sayang, trio tersebut tak berumur panjang lantaran kesibukan masing-masing. Ternyata itu salah satu penyanyi itu. Iya, apa kita tarik teh pipi? Kita tarik ya? Kita tarik teh pipi, kita nggak mau. Itu keren. Ke depan bisa syair-syairnya, melodius ya, jalan ya. Ya Pipi, nyanyi lagi yuk. Dan tak. Saya pengen dia nyanyi gitu, cuman dia bilang aduh jangan dulu, jangan kita nyanyi, biar aku menonton saja kalian, karena memang dia kan awal kalamnya Fatimah Voice kan personilnya salah satunya dia gitu loh. Jadi kita pengen bercandain nih, ayo dong kita panggil dia ke panggung gitu loh. Terus dia bilang aduh jangan, ya udah akhirnya sambil silaturahmi apa yang bisa kita kita sharing di sini, silaturahmi kita dengan ya lagu-lagu religi juga yang yang sifatnya bisa membangkitkan ya persaudaraan makin. Keengganan Pipik untuk tidak turut menyumbangkan suara emasnya barangkali bisa dimaklumi dengan masa idahnya yang masih ia jalani. Namun mulai tanggal 5 September mendatang, Pipik bisa bernafas lega karena masa idah yang telah ia jalani hampir 4 bulan lebih ini akan berakhir. Benarkah Pipik akan memulai aktivitasnya dengan meneruskan jejak almarhum suaminya sebagai pendakwah? Lebih ya itulah undangan di pengajian gitu ya, lebih ke sharing aja gitu. Biasalah kalau rencana pasti saya langsung ziarah ke makam suami, terus ke depannya alhamdulillah banyak sekali panggilan, jadi ya rutinitasnya ke situ menerima undangan gitu. Hari baru akan segera dijalani Pipik usai masa idahnya selesai nanti. Walau harus pasrah pada realitas sang suami telah tiada, Pipik tetap membawa semangat sang suami dalam energinya. Kenangan menemani suami berdakwah menjadi sebuah potret yang akan terpatri di dalam kalbunya. Bahkan ketika masalah menghimpit Ustadz Solmed yang tak lain adalah sahabat almarhum suaminya, ingatan Pipik kembali berputar ketika ia menemani almarhum UJ untuk melakukan dakwah untuk kali pertamanya di negeri Hong Kong. Pipik juga mengaku jika almarhum UJ dalam memberikan ceramahnya pun pernah dibayar dengan amplop kosong. Saya sama almarhum ke Hong Kong tuh tahun berapa ya, Adiba masih kelas 3 SD kayaknya. Itu ceramah di Hong Kong pertama kali ya, dengan TKW di sana gitu. Dan terus selain ceramah juga kita berkunjung ke mesnya TKW yang ada masalah gitu, kayak misalkan ada yang kena kasus yang misalkan KDRT dari majikannya, terus ada yang gajinya tidak diberikan, itu kita berkunjung ke tempat situ juga gitu waktu itu. Almarhum aja diundang di daerah Merak Ujung, begitu nyampe di rumah dibuka amplopnya kosong, kita nggak pernah ngeluh karena almarhum bilang ya udah berarti rezeki kita bukan di situ, cuma itu yang penting dakwahnya nyampe gitu. Diundang di daerah mana lagi, Bandung, ke sana di kampung gitu, dibecandain bayar pakai durian mereka mau, almarhum juga mau, karena almarhum juga suka makan durian gitu. Nggak pernah ini gitu, karena memang ya tujuan almarhum bisa dilihat, memang mereka beliau kepengen dakwah itu sampai gitu.
Pemirsa Was-Was, seperti apa kisah menarik di balik kemeriahan ulang tahun SCTV yang ke-23 tahun? Jangan kemana-mana, hanya di Was-Was.